Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, dan juga tetap semangat. Anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang transformasi. Transformasi yang akan kita pelajari nanti ada 4 jenis. Jenis yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Kemudian yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Sedangkan yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau perubahan ukuran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang refleksi terlebih dahulu, yaitu refleksi terhadap titik pangkal, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X, terhadap garis X sama dengan H, dan terhadap garis Y sama dengan K. Untuk pertemuan yang pertama, kita mempelajari tentang nomor 1 sampai dengan nomor 3, dan untuk yang kedua nanti kita pelajari nomor 4 sampai dengan nomor 7. Anakku sekalian, refleksi atau pencerminan pasti kalian tidak asing lagi ya dengan kata pencerminan. Ya, setiap hari kita pasti melakukan kegiatan ini, yaitu berkaca pada sebuah cermin untuk berdandan atau bergaya. Seperti ini atau seperti itu ya. Anakku sekalian, refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis dari transformasi geometri. Dalam transformasi geometri, bangun atau benda yang direfleksikan berupa titik, kurva, dan bangun datar maupun bangun ruang. Yang dijadikan cermin bisa berupa titik ataupun garis. Nah, seperti ini kita lihat, kita mempunyai segitiga ABC yang ada di sini dan kita cerminkan terhadap garis K. Ini garis K-nya. Kemudian hasilnya atau bayangannya adalah yang ini. Nah, pada segitiga ABC terdapat beberapa titik tak berhingga di sana yang juga direfleksikan terhadap garis K, dan nanti hasilnya juga berada pada segitiga bayangan ABC, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi, refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Apa saja sifat bayangan atau pencerminan? Yang pertama adalah jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada cermin dan bayangan. Sebagai contoh, jarak kepala sampai cermin ini akan sama dengan jarak cermin sampai kepala orang yang bercermin. Kemudian ujung kaki ini jaraknya juga sama dengan jarak cermin sampai ujung kaki bayangan. Ukuran dan bentuk objek sama dengan ukuran dan bentuk bayangannya. Maksudnya adalah tinggi dari yang bercermin di sini pasti sama dengan tinggi bayangannya. Kemudian ukurannya dan bentuknya juga pasti sama. Kemudian yang terakhir, garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Jadi garis ini pasti tegak lurus dengan cermin. Ini juga tegak lurus ya. Nah, seperti ini. Contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada lukisan geometri simetris, desain batik, motif batik, atau juga mungkin motif dari tenun. Nah, anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang refleksi terhadap titik pangkal atau titik koordinat 0,0. Kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Kemudian kita siapkan cerminnya. Karena cerminnya adalah 0,0, maka letaknya ada di sini. Kemudian kita lihat ada sebuah titik A. Kita cerminkan terhadap titik 0,0 dan hasilnya adalah titik A aksen. Kita lihat bahwa
titik A sampai dengan cermin pasti sama, panjangnya sama dengan dari cermin ke bayangan atau dari titik 0,0 ke titik A aksen. Nah, dari A yang koordinatnya 3,2, ternyata A aksennya atau bayangannya berada pada titik negatif 3, negatif 2. Titik berikutnya adalah titik B. Kita cerminkan terhadap titik pangkal atau 0,0. Nah, maka bayangannya berada pada B aksen. Nah, B sampai dengan titik pangkal atau 0,0, jaraknya sama dengan 0,0 sampai dengan B aksen. Titik B yang berkoordinat 4, negatif 6, maka bayangannya B aksen berada pada titik negatif 4,6. Selanjutnya titik C, kita cerminkan terhadap titik pangkal atau 0,0, maka bayangannya berada pada titik C aksen. Titik C berkoordinat negatif 1, negatif 4 dan bayangannya atau C aksennya berada pada titik 1,4. Kita lihat ciri-cirinya ya, dari ketiga titik A, B, dan C beserta bayangannya. Ternyata titik A 3,2 menjadi negatif 3, negatif 2. Kita perhatikan ya, titik B 4, negatif 6 menjadi negatif 4,6. 4 menjadi negatif 4, negatif 6 menjadi 6. Kemudian titik C, negatif 1, negatif 4 menjadi 1,4. Negatif 1 menjadi 1, sedangkan negatif 4 menjadi 4. Kalau begitu, bisa kita simpulkan bahwa sembarang titik P, X, Y jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik pangkal atau 0,0, maka hasilnya atau bayangannya atau P aksennya berada pada negatif X, negatif Y. Nah, bagaimana dengan titik D 3, negatif 4? Coba kalian yang menentukan bayangannya atau D aksennya. Juga untuk titik E ya. Selanjutnya, refleksi terhadap sumbu X. Kita sediakan terlebih dahulu bidang koordinatnya. Nanti yang kita jadikan cermin adalah sumbu X. Jadi sumbu yang ini ya, sumbu X-nya. Kemudian kita tentukan sebuah titik A di sini. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X. Dan hasilnya ada di A aksen. Kita lihat bahwa jarak antara titik sampai sumbu X adalah 2 satuan, maka jarak dari sumbu X sampai A aksen juga 2 satuan. Sehingga A yang berkoordinat 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya 3, negatif 2. Titik selanjutnya adalah titik B. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Dan bayangannya adalah B aksen. Dari B yang berkoordinat 1, negatif 4, ternyata jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka B aksennya atau hasilnya berada pada titik 1,4. Titik selanjutnya adalah titik C. Kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya berada pada C aksen. Dan koordinat C adalah negatif 5,3, sedangkan bayangannya atau C aksennya adalah negatif 5, negatif 3. Nah, kita lihat ternyata 3 tetap 3 dan 2 menjadi negatif 2. Sedangkan titik B yang 1 absisnya tetap juga 1, sedangkan negatif 4 menjadi 4. Untuk C yang negatif 5,3, maka negatif 5 tetap negatif 5, sedangkan 3 menjadi negatif 3. Kalau begitu, sembarang titik P,
X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya berada pada X, negatif Y. Bagaimana dengan titik D dan E? Kalian yang menentukan hasilnya ya, jika direfleksikan terhadap sumbu X. Untuk selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y. Kita siapkan bidang koordinatnya, kemudian cerminnya adalah sumbu Y ini sendiri sudah ada. Kita tentukan titik yang akan kita cerminkan. Yang pertama adalah titik A. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah titik A aksen. Titik A berkoordinat 2,3, sedangkan A aksen berkoordinat negatif 2,3. Selanjutnya titik B, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Hasilnya adalah titik B aksen. Titik koordinat B adalah negatif 3, negatif 2, sedangkan B aksen titik koordinatnya 3, negatif 2. Untuk titik C, kita cerminkan juga terhadap sumbu Y, sehingga hasilnya berada pada titik C aksen. Dan titik C berkoordinat 5, negatif 4, sedangkan hasilnya atau C aksennya berada pada titik negatif 5, negatif 4. Kita lihat dari titik A 2,3 menjadi 2 menjadi negatif 2, sedangkan 3 tetap 3. Untuk negatif 3 menjadi 3, sedangkan negatif 2 tetap negatif 2. Untuk 5 tetap berubah menjadi negatif 5, sedangkan negatif 4 tetap negatif 4. Kalau begitu, sembarang titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya berada pada titik negatif X, Y. Bagaimana dengan titik D? Juga titik E? Kalian yang menentukan bayangannya ya. Anak sekalian, refleksi. Siapa takut? Kalian pasti bisa.